Kita mulai dari yang pertama ada namanya skema berpikir ya teman-teman. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut tentang si skema berpikir, saya mau ajak teman-teman untuk membayangkan sebuah kanvas yang digunakan oleh para pelukis ya, yang masih putih, bersih, belum ada lukisan apapun. Tapi kali ini kita akan mengisinya bersama-sama, gitu teman-teman. Step one-nya, jadi setengah kanvas akan diisi dengan kesadaran kita bahwa ada cara berpikir, merasakan, atau berperilaku yang berbeda dari biasanya. Biasanya kita akan mulai bertanya, ada apa dengan diriku ya? Kok aku beda dari biasanya? Apakah terjadi sesuatu? Nah, kemudian muncul statement yang mengatakan, jangan-jangan aku memiliki gangguan kesehatan mental. Nah, seperti itu. Ini step pertama. Jadi, kanvas kita udah terisi setengah dengan kesadaran-kesadaran kita akan sesuatu hal yang berbeda dari biasanya, entah dari perilaku, perasaan, maupun pikiran. Ya, teman-teman. Nah, di setengah kanvas lainnya, kamu mencari jawaban atas hal-hal yang ada pada diri kamu, yang kamu pertanyakan gitu ya. Kamu browsing internet, kemudian kamu baca artikel, oh artinya saya mendapatkan hasil bahwa saya memiliki gangguan kepribadian. Kamu isi setengah kanvas kamu dengan apa yang kamu baca di internet. Ya, terus kamu mengikuti tes secara online, dikatakan 90% diri kamu bermasalah, 10%-nya nggak tahu kemana, misalnya seperti itu. Kemudian kamu mulai membaca artikel terkait hal-hal yang kamu perhatikan dari diri kamu, mencari penguat, apakah benar hasil tes ini? Ya teman-teman ya. Nah, si kanvasnya itu udah penuh ya, malah hampir kepenuhan. Supaya nggak kepenuhan gimana? Nah, ini dia. Kamu mengabaikan gejala yang tidak sesuai dengan diri dan berfokus pada gejala yang kamu rasa ada pada diri. Nah, kita ibaratkan sebuah gangguan kepribadian, jika orang didiagnosis memiliki gangguan tersebut, maka dia harus memenuhi 10 poin, mungkin 10 poin karakteristik. Nah, ketika kamu membaca sendiri, ternyata kamu memenuhi 4. Masih ada 6 nih sebenarnya yang nggak terpenuhi. Tapi karena kamu sudah memiliki skema berpikir nih ya, pokoknya kayaknya aku memang iya deh. Emang aku punya gangguan ini. Aku punya nih, udah terbukti, aku udah ikut tes, aku udah ngikutin tes ini, udah baca artikel ini. Oke, aku memiliki gangguan kepribadian. Padahal cuma 4 poin loh yang terpenuhi. Tapi secara tidak sadar, tanpa bisa kita kendalikan, otak kita memproses supaya mengabaikan 6 yang lain. Padahal kan 4 lebih sedikit ya teman-teman dari 6. Tapi entah kenapa kita lebih fokus ke 4. 6-nya itu kita lupakan. Itulah yang dinamakan skema berpikir. Jadi kita hanya fokus kepada hal-hal yang memang cocok sama diri kita, yang menggambarkan diri kita. Gitu. Bukan maksudnya kita ingin memiliki gangguan, tapi itulah yang dibilang secara tidak disadari kita melakukannya. Gitu loh teman-teman. Nah, kalau di sini kita itu kan berangkat dari gangguan ya. Bukan gangguan, gejala. Kita menyadari adanya gejala. Nah, ini ada yang kedua. Ya, judulnya berawal dari rasa ingin tahu berubah menjadi sesuatu yang dianggap benar. Prosesnya gimana sih? Yang pertama, kamu membaca sebuah artikel kesehatan mental. Nah, ini yang paling sering ya. Jadi kalau saya sih menggambarkan untuk proses yang kali ini seperti orang pacaran, ya. Jadi kamu membaca sebuah artikel kesehatan mental. Misalnya kamu melihat lawan jenis yang, cukup oke, style aku, oke. Nah, kemudian step yang kedua adalah kamu merasa bahwa isi dari artikel tersebut menggambarkan kondisi dirimu. Nah, sama seperti ketika kamu melihat lawan jenis, merasa cocok, kayaknya dia satu tipe dengan aku deh. Kayaknya jokes kita satu frekuensi deh. Kayaknya nyambung nih kalau ngomong sama dia. Berarti kayak gitu ya. Jadi kita membaca artikel juga kayak ngerasa, oh relate nih. Nah, ini menggambarkan diriku. Ini adalah jawaban yang selama ini aku cari. Misalnya seperti itu. Kemudian, besoknya kamu membaca kembali artikel yang sama secara berulang-ulang. Dan kamu mulai mencari artikel-artikel yang mendukung, teman-teman. Jadi kalau prosesnya pacaran, di sini udah mulai PDKT, udah mulai membangun komunikasi, ngobrol yuk, ngopi yuk, chattingan yuk, gitu kan, kenal lebih jauh, hingga akhirnya di step keempat, kamu percaya bahwa kamu memiliki gangguan yang dibahas dalam artikel, kamu merasa klop dengan si lawan jenis itu, lanjut deh, ya, gitu, istilahnya seperti itu, jadi sudah percaya bahwa kamu memiliki gangguan.
berawal dari rasa ingin tahu, berawal dari ini tuh apa ya? Sepertinya ini topik yang lagi banyak dibahas orang. Kemudian lama-lama merasa relate. Oh ini aku. Oh ini adalah sesuatu yang kucari selama ini. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam diriku. Kemudian kamu cari tahu lebih lanjut hingga akhirnya kamu percaya. Kembali lagi, emangnya benar itu tentang kamu? Kamu kan cuma baca palingan 5 menit, 10 menit, 1 jam, beberapa hari. Kok bisa sih kamu langsung percaya? Ibaratnya gitu. Tapi proses yang kali ini tidak berhenti di step keempat. Nah, ada step yang kelima yang agak sedikit menyedihkan. Kamu menjadikan gejala-gejala yang ada dalam artikel menjadi bagian dari dirimu. Jadi katakanlah kita berangkat dari 10 gejala yang sebelumnya. Kalau misalnya yang sebelumnya, 4 kamu terima, 6 kamu lupakan. Kalau di sini, 4 kamu terima, 4 kamu checklist, oh iya ini emang ada dalam diri aku. Nah, kalau di sini, yang 6 lagi bukan dilupakan, tapi justru kamu jadikan sebagai bagian dari dirimu. Kamu bilang, oh iya, aku bulan yang lalu sering berhalusinasi. Oh itu artinya aku memiliki gangguan kepribadian. Gitu. Ya, oh iya, aku suka ketawa sendiri, misalnya. Gitu ya. Aku tidak bisa mengendalikan emosi ketika berada di depan umum. Misalnya seperti itu. Padahal, bukan kamu tidak bisa mengendalikan emosi di depan umum, tapi waktu itu kamu mungkin harus presentasi atau ngapain, harus ada sesuatu yang dijelaskan. Makanya kamu tidak bisa mengendalikan diri. Tapi itulah, ketika kita udah self-diagnosis ya, sisa dari gejala yang sebenarnya nggak ada muncul dalam diri kamu, seakan-akan itu yang menjadi bagian dari diri kamu. Gitu loh, kamu jadikan dari dalam diri, bagian dalam diri kamu. Gitu loh teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir, ada namanya proses berusaha menemukan keseimbangan ya teman-teman. Nah, gimana sih yang namanya proses berusaha menemukan keseimbangan? Yaitu kamu membaca karakteristik dari sebuah gangguan kesehatan mental, lalu membuat daftar mengenai gejala yang ada padamu dan yang tidak ada padamu. Kemudian secara tidak sadar, kamu berusaha menyeimbangkan antara gejala yang ada dan yang tidak ada. Nah, kita sama-sama lihat ya dari ilustrasi yang ada di kanan, ada contoh gambar di sebelah kanan, ya kan? Nah, itu ada 7 poin. 3 sudah di checklist, teman-teman. Ketika orang-orang yang melakukan self-diagnosis berusaha menemukan keseimbangan, dia itu akan memiliki kecenderungan supaya 4 yang lainnya itu jangan sampai ke checklist. Ibaratnya gini, dia udah ketakutan sendiri, aduh udah 3 nih, kalau misalnya lebih dari 3, berarti fix nih, gue punya gangguan ini, misalnya seperti itu. Oke, yang nomor 4 enggak deh, yang nomor 5 enggak deh. Gitu. Jadi dia kayak memberikan effort lebih, supaya dia tuh nggak memiliki gangguan tersebut gitu loh. Jadi kayak berusaha mencari tahu, mengidentifikasi, memastikan bahwa dia tidak memiliki 4 lagi. Gitu. Nah, semoga sejauh ini teman-teman bisa kegambar ya, gimana sih bentuk, apa sih, gimana caranya secara tidak sadar orang bisa melakukan self-diagnosis gitu teman-teman.